Dapat 90 juta dari produk digital itu awalnya dari mana? Video ini bakal ngejawab pertanyaan itu. Jadi langkah pertama itu kita tentukan idenya terlebih dahulu. Lo mau bikin produk digital mengenai apa temanya? Ini bisa jadi mengenai masalah yang pernah kita selesaikan di masa dahulu ya. Jadi yang kedua itu kita bahas mengenai hobi kita apaan ya, mengenai temanya itu hobi kita. Kemudian yang ketiga itu kita bisa bahas juga mengenai skill yang kita punya. Gak usah rumit-rumit ya, kesalahan banyak orang itu adalah terlalu mikir harus punya skill yang wah, yang luar biasa segala macamnya. Enggak juga sebenarnya. Bahkan gue tuh punya produk digital e-book yang ngebahas cara konsisten, dan itu laku, banyak juga yang minat. Jadi gue sebelumnya emang ada pengalaman susah buat konsisten, susah buat atur waktu. Proses-prosesnya, gimana cara gue mengatasi masalah itu gue tuangkan di produk digital tersebut. Nah di sini catatannya, kalau misalnya lo itu udah mentok ide, lo gak tahu mau bikin apa, tulis, catat, jangan hanya diam saja. Kalau misalnya lo itu udah gak ada ide, mentok, kemudian lo diam doang, itu bakal tambah mentok, bakal memperburuk keadaan. Jadi minimal tuliskan terlebih dahulu masalah apa yang pernah lo selesaikan. Mau sesederhana pun masalahnya, tuliskan terlebih dahulu. Kemudian ketika lo itu waktunya senggang, keseharian lo itu ngapain, ngabisin waktu buat apa, itu tuliskan juga terlebih dahulu. Nah sekarang anggap aja lo itu udah punya tema secara keseluruhan mau bikin produk digital mengenai apa. Langkah selanjutnya itu kita validasi idenya. Oke, sekarang kita bakal langsung aja riset apakah tema yang mau kita pilih itu ada audiensnya atau enggak. Kita langsung praktek ya, gak cuma teori doang. Yang pertama ini buat riset di Amazon, kita tinggal ketik aja kata kunci yang mau kita cari. Produk kita itu temanya tentang apa. Ini ada beberapa ya, jadi saya pernah searching sebelumnya mengenai tema-tema ini. Buat contoh kita lihat productivity ebook atau ebook mengenai produktivitas. Jadi ini emang harus searching pakai bahasa Inggris ya. Nah, ada dua yang biasanya saya lihat. Yang pertama itu kita hanya fokus pada bukunya aja seperti ini ya. Ini kan hardcover doang tuh. Nah jadi ini tuh ada yang cuman buku fisik doang, ada juga yang berupa Kindle. Nah ini Kindle ya. Jadi Kindle itu kayak elektrik lah ya. Ebook kayak ebook. Nah, di sini itu kita bisa checklist yang ini, Kindle Unlimited ya. Tapi sebelum kita checklist juga itu emang udah muncul beberapa yang kayak gini. Nah, di sini itu kita bisa lihat nih, ini reviewnya ada berapa. Jadi logikanya semakin banyak reviewnya, itu semakin banyak juga penjualannya kan. Dan kita itu bisa lihat langsung masuk ke produknya. Nah, kayak gini contohnya. Nah, kemudian yang bagusnya dari Amazon itu kita bisa baca sampelnya. Ini ada read sample ya. Ini semoga kita bisa. Oke, bisa kah? Ya, bisa. Jadi fungsinya read sample itu supaya kita tahu isi dari kompetitor kita seperti apa buat dijadikan referensi untuk produk kita nantinya. Ini bisa dilihat ya, satu-satunya seperti apa gitu kan. Seperti ini gitu. Kayak gini, ini emang bahasa Inggris tapi bisa dimasukkan ke Google Translate atau dimasukkan ke GPT ya. Kalau misalkan agak terbatas gitu kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan kemudian yang kita cari itu adalah ini, table of content. Jadi ini daftar isi ya. Nah jadi ketika kita mau bikin ebook, ini adalah referensi apa aja yang harus dimasukkan. Tapi emang kita nggak bisa langsung masukin ke jiplak gitu. Harus ada evaluasinya, harus ada perubahannya, harus ada nilai tambah dan segala macamnya. Disesuaikan kembali ya. Nah kemudian website kedua yang kita bisa pakai untuk riset itu adalah Etsy. Dan memang ini websitenya keduanya itu website luar ya, bahasa Inggris. Sebenarnya teman-teman bisa juga searching di marketplace si Orange, si Shopee ya. Tapi di Shopee itu emang agak terbatas produk digitalnya. Nah ini kita di Etsy lakukan hal yang sama, kita searching mengenai tema dari produk kita. Ini saya coba productivity ya, samakan aja lah dengan Amazon ini, productivity ebook. Yang menariknya dari Etsy itu produknya jauh lebih unik-unik. Jadi kita bisa mencari referensi berupa apa sih produk digital ya, gak cuma ebook doang. Ini bisa kita lihat ya, dan for you segala macamnya ya tuh. Ini kalau kita ganti juga cuma productivity doang, kita lihat apa yang akan muncul. Tuh ini ya ternyata ada planner gitu kan, personalized year planner gitu. Ini kita bisa jadikan juga buat referensinya untuk Etsy. Dan memang Etsy itu biasanya untuk cewek-cewek ya, target marketnya itu. Nah sekarang kita itu udah tahu apakah tema yang mau kita pilih itu laku atau enggak. Jadi apabila mereka itu laku banyak di Amazon dan juga di Etsy, harusnya ketika kita jual di Indonesia itu laku juga.
Soalnya biasanya trennya itu di luar negeri udah laku, tapi di Indonesia suka agak delay setahun 2 tahun. Jadi kita masih punya potensi yang cukup gede banget. Tapi meskipun tema dari produknya laku, itu bakal percuma kalau kita jual produk yang momennya udah lewat. Jadi kita harus pastikan kalau pencarian mengenai tema tersebut itu tinggi dari tahun ke tahun. Buat tahunya sekarang kita bakal pakai Google Trend. Jadi ini tuh menunjukkan pencarian kata kunci di Google seberapa gitu tahun ke tahunnya, apakah semakin tinggi, semakin turun, atau kayak gimana. Langsung aja kita praktekin supaya teman-teman jauh lebih paham juga. Contohnya saya mau searching kata kunci produktif, ya. Tinggal enter. Yang harus diperhatikan itu kita lihat wilayahnya Indonesia, kemudian ini durasinya ya. Ini kalau kita tap bakal muncul beberapa pilihan, ada 12 bulan terakhir, ada 5 tahun, ada yang dari tahun 2004. Kita coba 5 tahun aja lah ya, supaya agak lama gitu. Kita coba 5 tahun. Nah ini ternyata dari 5 tahun terakhir, pencarian orang-orang mengenai produktif itu stabil. Yang menariknya, di Google Trend itu kita bisa bandingkan juga dengan kata kunci lainnya. Contoh kita searching mengenai produktif, kita searching lagi mengenai konsisten. Nah, ternyata ya, terlihat dari sini, orang yang mencari kata kunci produktif itu jauh lebih banyak dari orang yang mencari kata kunci konsisten. Tuh, ini terlihat kan datanya. Kita juga bisa lihat ya, apakah trennya tuh agak naik, lagi turun, kalau kayak gimana. Ini kita coba searching mengenai produk digital. Nah, kita lihat apakah masih zaman sekarang ya, atau udah ketinggalan di produk digital. Oh, ini menarik banget ya. Jadi ternyata produk digital itu dari tahun ke tahun itu terus ada, terus naik tuh. Ya. Bahkan dari tahun 2019. Ini kita coba lihat ya, ini kan 5 tahun terakhir. Ini kita coba dari tahun 2004. Oh, tuh masih tinggi ternyata. Sekarang lagi hype-hype-nya. Ternyata pas waktu tahun 2020 itu baru viral mengenai produk digital. Tapi sekarang setelah 4 tahun masih banyak juga yang cari. Ya, itu buat gambarannya. Jadi yang bagus itu kita lagi gini ya, itu kita memanfaatkan momentum. Tapi ya sebenarnya jauh lebih bagusnya lagi ya gak usah kayak gini juga ya momentumnya, gak usah ngambil momentum juga bisa. Tapi kita harus stabil pencariannya. Kayak tadi, contohnya mengenai produktif atau enggak mengenai konsistensi. Ini produktif ya, kita searching. Tuh produktif kan dari tahun ke tahun terus ya stabil. Tapi emang ini agak ada kenaikan, turun lagi, tapi rata-rata stabil ya. Nah, oke, itu adalah tahapan menentukan ide dari produk digital dan juga memastikan idenya bagus, berkepanjangan. Kalau misalkan lo mau belajar juga mengenai produk digital jauh lebih lanjut lagi mengenai promosinya, jualannya, dan paket lengkap memaksimalkan hidup dari sana, itu gue ada pelatihan selama 7 hari mengenai produk digital. Lo tinggal tap aja tombol yang ada di deskripsi atau enggak di bawah video ini.